Tam, kalau yang ada di ranking atas masalah PR Liga Indonesia ini apa? Secara terobosan VAR dimulai dari sejak awal musim. Kalau VAR ya, oke lah, kita akan melihat bagaimana kesigapan perangkat wasit, lalu juga keterlibatan semua stakeholder bola, pelaku-pelaku bola, termasuk para supporter. Nah itu, kita tunggu nanti bagaimana VAR bekerja. Siap nggak? Ya wasitnya, ya pemainnya, ya penontonnya juga. Iya juga penontonnya. Divarkan menerima itu semua, termasuk supporter. Saya udah sering menjawab, tolong wasit berani. Kalau protes lagi kartu merah, jadi tim yang satunya pasti menang, ya. Dan ini saya harapkan aturan ini benar-benar diterapkan. Dan ini juga kita mengharapkan dengan ada perbaikan sistem tadi, permainan bisa terus berlangsung, ya, tidak berhenti main, berhenti kebanyakan protes. Dan kontribusi pemain Indonesia di tim nasional hanya bisa main 30 menit karena kebanyakan berhenti. Sepak bola kita ke arah transformasi yang baik. Tapi apakah semua baik? Belum. Kita bisa saksikan di akhir musim kemarin ada ibu dan anak waktu itu mobilnya dipecahin kacanya. Kereta api kacanya ditimpukin. Tim yang hadir dicegat oleh oknum di jalanan. Jadi belum. Ya, jadi kita belum baik. Well, sekarang nyebrang ke pemain asingnya, Well. Ini juga menarik, regulasinya 8. Yes. Kualitasnya gimana, Well? Ya kalau lihat di presiden belum ada yang mengesankan ya. Nggak ada pendatang baru yang menurut saya sih, oh keren gitu loh. Ya tetap aja masih David Da Silva aja lah yang menurut saya sih strong gitu. Jadi pemain asing datang akan tambah banyak jumlahnya karena regulasinya membolehkan 8. Ya. Dari komposisi yang saya lihat juga menarik. Brasil ini paling banyak. Ada 45 Brasil. Dia paling banyak tuh. Siapa yang paling bertanggung jawab untuk katakanlah kehadiran yang asing-asing ini di liga kita? Makanya ketika sebuah liga memutuskan regulasi 8 atau berapapun lah, 4, 6, 8, dasarnya kan apa? Kita publik bola, termasuk saya ingin dicerdaskan. Gitu. Tiba-tiba liga kita bilang 8. Saya pengen tahu sudut pandang sepak bolanya apa gitu. Saya juga meminta semua klub berpartisipasi. Yang mau pakai pemain asing boleh, ada batasannya. Ya, tetapi yang punya pemain timnas wajib memainkan, ya, wajib memainkan. Tadi para sponsor, ya, televisi, Kapok bekerja sama dengan liga, Kapok meningkatkan kualitas liga yang akhirnya kita sebagai bangsa dirugikan, tidak punya timnas yang baik, tidak punya liga yang baik. Padahal rating liga di Indonesia itu saya tahu lebih tinggi dari liga internasional. Tapi trennya menurun. Nah ini kita harus jaga. Ini karena produk Indonesia gitu. Nah hal-hal ini kita lakukan tentu untuk kebaikan bersama. Ya, supaya kita punya produk liga yang bagus. Sehingga kita makin tinggi prestasinya, makin tinggi kualitasnya. Dan tentu bagaimana industri sepak bola Indonesia yang sudah lama tidur bisa menjadi sebuah produk yang konsisten yang sehingga juga bisa membuat kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi, proteksi kepada pemain, pelatih, investasi klub, semuanya ini sehat. Salam olahraga. Barusan kita saksikan ya sebuah perdebatan yang cukup menarik soal regulasi di Liga 1 Indonesia. Seperti kita ketahui tadi, ini pengamat politik yang satu ini memang bawel bener. Namanya juga Bung Toel ya. Ya, apapun dikritik, apapun dibahas, sebenarnya kan ini sudah bagus sekali ini regulasi Liga 1. Pak Erick Thohir sudah menyusun. Bahkan kalender sudah 3 tahun tersusun dan itu sudah ditandatangani oleh presiden klub dan juga pelatih. Tetapi di sini kritiknya lagi-lagi ya. Bung Toel ini memang sungguh terlalu lah. Di sini Bung Toel mengkritik soal VAR, soal wasit, soal pelatih asing, dan soal juga pemain asing yang ditambah kuotanya. Bahkan Pak Erick Thohir sudah berkali-kali menjelaskan bahwa VAR ini sudah mulai berjalan. Wasit juga ada yang dari Jepang, ada pertukaran wasit dari luar. Supaya apa? Supaya wasit ini memang benar-benar independen, tidak ada intervensi dari pihak manapun. Dan juga VAR semua pertandingan
Setelah diatur dengan VAR, meskipun hanya 3 atau 4 stadion yang secara permanen dipasang VAR, dan yang lain pakai mobile VAR ya, yang istilahnya bisa dipasang, bisa dicabut. Dan itu memang sudah berjalan, dan kemarin telah diuji coba di Piala Presiden ya, dan ternyata bagus dan berhasil, dan hasilnya juga memuaskan. Tetapi lagi-lagi di sini ya Bung Toel mengkritik lagi. Ya nggak apa-apa lah. Cuman di sini Pak Erick Thohir berusaha menjelaskan soal misalnya pelatih. Pelatih juga silahkan, klub dikasih kebebasan mau pakai pelatih asing apa pakai pelatih lokal. Dan juga pemain sekarang ya 8 pemain ya untuk satu klub. Dan itu untuk sekali pertandingan apa bisa diturunkan semua atau tidak, ya mungkin bisa browsing lagi. Dan itu Pak Erick Thohir hanya menekankan kalau pemainnya main di tim nasional, baik di kelompok usia ataupun di senior, itu harus dimainkan, tidak harus dimainkan, itu peraturannya. Kalau klub yang melanggar peraturan tersebut maka akan kena sanksi dari PSSI. Itu janji Pak Erick Thohir. Dan juga masalah wasit ya, wasit kata Pak Erick Thohir jangan ragu-ragu. Dan yang pemainnya hanya boleh protes adalah kapten tim. Apabila semua pemain ikut protes, itu wajib kena kartu kuning, kata Pak Erick Thohir. Dan apabila masih protes terus, wajib kena kartu merah. Kalau sebelah-sebelahnya di kartu merah semua, secara otomatis klub yang melawan klub itu atau lawan dari klub tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Ini kan istilahnya peraturan yang benar-benar fair ya. Dan memang harus diikuti. Dan juga masalah yang kemarin ini, Pak Erick Thohir juga menekankan bahwa jangan sampai terjadi lagi ya. Timnas kita mau main tapi klub tidak memberikan pemainnya. Dan ini sudah ditandatangani oleh klub dan juga pelatih klub bahwa setiap timnas bermain dan pemainnya itu harus diberikan kepada timnas. Tidak ada alasan apapun, dan itu sudah disetujui. Tetapi ya namanya tukang kritik ya, pengamat sepak bola, tetapi kelihatan berusaha mencari-cari semua kesalahan PSSI, kesalahan ex-esko PSSI, kesalahan ketum PSSI, selalu dicari, selalu berusaha mencari-cari. Bukan yang bagus dikatakan bagus, yang kurang bagus ya dikritisi boleh-boleh saja. Tetapi kan harus realistis, yang bagus ya bagus. Kalau memang sudah ada kemajuan ya bilang ada kemajuan. Nah, di situ letak fairnya. Tetapi ini enggak, berusaha mencari-cari kesalahan dari PSSI atau ketua umum PSSI. Tetapi Pak Erick Thohir silakan kalau mau kritik aja. Dan juga di sini juga Bung Toel mengenai sanksi disiplin katanya ya. Ya kalau mau jujur-jujuran Pak Erick Thohir kan udah ngomong. Sepak bola kita ini belum baik-baik saja oleh di mata FIFA ya, dan itu juga kemarin atas lobby-lobby dari timnya Pak Erick Thohir, harusnya sanksi soal kanjuruhan itu minimal 8 tahun, tetapi di lobby-lobby akhirnya bisa, dan sekarang bisa bermain dan FIFA sudah membolehkan, tetapi FIFA mengirimkan orangnya untuk berkantor di Indonesia. Fungsinya apa? Untuk mengawasi semua pertandingan di Indonesia ini. Dan kita tahulah kapasitas Pak Erick Thohir, bagaimana kedekatannya dengan FIFA, dengan Eropa. Dan bahkan ya, pemain-pemain kita ini justru dipegang Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir kan punya klub di Liga Inggris, di Oxford. Sekarang main di Liga 2-nya lah kalau di sini. Belum di Liga Utama Inggris ya, masih di Liga 2. Itu pun Pak Erick Thohir punya rencana gila yang bakal memborong pemain-pemain yang main di timnas untuk main di klubnya, untuk bermain di klubnya di Oxford United. Itu rencananya Pak Erick Thohir. Coba apa enggak masa depan yang cerah banget nih buat para pemain timnas Indonesia. Dan di sini itu membuka peluang persaingan supaya timnas pemain-pemain timnas kita ini bersaing secara sehat, meningkatkan kualitasnya supaya bisa keambil dan dipromosikan ke Eropa. Oh, ini sudah jalan terbuka, jalan bagus banget buat Pak Erick Thohir. Tetapi ya para pandit-pandit ini memang mengkritiknya yang enggak aja. Mencari-cari kesalahan, apa dicari-cari. Padahal prospek program Pak Erick Thohir ini
sangat membangun sekali buat sepak bola Indonesia. Harusnya kita sebagai masyarakat mendukung 100%. Ya kalau ada kesalahan, kalau ada kekurangan sedikit-sedikit, dikritisi silakan. Tetapi kuncinya jangan dalam tanda petik ya, jangan mencari-cari kesalahan. Intinya yang sudah bagus ya dikatakan bagus. Dan harusnya berusaha mensupport. Ayo dong para pemain kita, tingkatkan mutu kalian. Apalagi ya kita dengar kabar klub Italia yang promosi ke Serie A ya, Como, itu pemiliknya adalah orang Indonesia. Hartono bersaudara yang tercatat sebagai orang nomor berapa paling kaya di dunia ya. Itu Hartono bersaudara yang mempunyai klub Como. Dan bisa kita bayangkan betapa cerahnya masa depan pemain-pemain kita di masa mendatang ya. Ada orang-orang yang berkecimpung di sepak bola yang punya klub di Eropa. Itu kan sebuah jembatan emas buat pemain-pemain kita. Dan kita hanya mau mendorong, ayo dong pemain-pemain kita berlatih yang keras, tingkatkan kualitas supaya Anda bisa ke Eropa. Jalannya sudah ada. Kurang apa lagi coba? Tetapi enggak, ini justru dikritisi yang ya di luar ngeritik secara personal lah. Harusnya enggak seperti itu. Harusnya kita dukung, bagus ya kita bilang bagus aja. Fair aja loh. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Jangan lupa komentarnya, like, dan subscribe supaya dapat tontonan video terbaru dari Mas TV Channel. Salam olahraga.